Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kan sudah makan baik semua? Ya. Apa isinya? Ayam. Ayam. Kita akan membahas tentang rezeki ini akan bersama sama ayam. Sebelumnya Bapak akan presensi kalian terlebih dahulu masih kehadiran. Kalau dilihat sih kayaknya masih semua ya. Baik teman-teman semuanya. Sebelum belajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya belajar ini bisa menjadi berkat dan menjadi amal pahala. Yang dipimpin oleh ketua kelasnya mana? Yang ketua kelas silakan pimpin doa, kita doa bersama dengan suara yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Seperti yang kalian lihat, ini ada tulisan. Kalian nanti bisa baca sendiri. Aliran energi. Materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang diajarkan oleh Ibu Estina. Ini gambar-gambar kemarin. Bersama dengan namanya Ibu Estina. Dan sekarang akan lanjutkan bersama saya. Nama saya adalah Zaki. Bisa dipanggil Pak Zaki. Siapa namanya? Pak Zaki. Kemarin belajar simbiosis. Ya? Apa sih simbiosis? Ingat nggak? Contoh satu aja deh. Buat mengerti kita. Apa sih simbiosis? Contohnya ada contohnya. Yo, kacung yang tahu. Contoh namanya misal simbiosis apa? Contohnya? Bukan protokopasi, bukan komunikasi, bukan paralelisme. Itu adalah salah satu contoh-contohnya. Kita akan lanjutkan materi yang akan berbeda, yaitu adalah aliran energi. Di sini Bapak ada sebuah video, silakan perhatikan baik-baik. Oh, maaf, saya. Video singkat. Seekor hiu tutul mati terdampar di muara Sungai Untuk Pantai Jomon, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Satwa laut itu diduga mati akibat perburuan di laut lepas. Ditemukan bekas luka seperti lubang seukuran jari kaki orang dewasa pada bagian kanan tubuh hiu tersebut. Luka ini mengindikasikan bekas tembakan karena perburuan ikan. Bagian sirip hiu termasuk dalam komunitas buruan karena harganya yang mahal. Pelakunya kemungkinan menggunakan kapal besar. Ya, seperti itu. Juga singkat. Bagian adalah visual distribusi. Kita akan bertanya apa yang bisa kalian amati pada video tersebut. Video singkat tuh, cerita. Hiu mati. Kenapa bisa mati? Diburu. Kedua, permasalahan ini terjadi perburuan jelas sekali. Ketiga, masalah tersebut terus menerus terjadi. Apa dampak yang terjadi? Tidak stabil. Kita akan membahas lebih dalam lagi nanti. Ini adalah dampak yang terjadi anak-anak. Tujuan pembelajaran kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar ini. Jangan sampai kita belajar tanpa arah. Nanti kita hilang arah. Yang pertama, siapa yang belajaran? Dua kelas baca? Oke, iya. Mas, yuk.
Bacakan tujuan pembelajaran kita ini. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari presentasi mampu, siswa mampu menganalisis aliran energi melalui diskusi dengan lengkap dan benar. Siswa mampu menganalisis jenis piramida ekologi melalui pengamatan dengan baik. Oke, perhatikan baik-baik ya teman-teman anak-anak. Siswa mampu menganalisis aliran energi melalui diskusi. Jadi kita akan lakukan yang namanya diskusi. Siswa mampu menganalisis jenis-jenis piramida ekologi melalui pengamatan dengan baik. Nanti akan bapak bagikan ke KPD sebagai bahan diskusi kalian. Kita bahas ini aliran energi. Sebelum kalian bahas aliran energi, kalian harus tahu dulu apa itu energi. Yuk, tunjuk jari yang tahu. Aduh, dia. Coba. Absen nomor 3. Siapa? Nah, Mas Bang, yuk. Apa itu energi? Apa itu? Sumber kekuatan. Ada lagi mau berapa? Cukup. Ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan untuk? Contohnya, saya mau berlari, saya butuh energi. Energinya apa? Makan dan minum. Apa yang terjadi jika rantai makanan terputus akibat dari misalnya salah satu atau beberapa jenis dalam suatu tersebut? Rusak. Jawabannya simpel, guna. Nah itu kan kita bahas lebih lengkap nantinya. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Di sini sudah dibukai. Ini ada berapa? Kita bagi meja 1 dan 2, kelompok 1, 3 dan 4, kelompok 2. Nanti kalian kelompok 4, 3 ini maksudnya 1, 2, 3, 4. Nah kalian dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi pahami? Apa? Kembalikan kami dulu pada kalian. Ayo yang di belakang silakan menyampur, ambil kursi kalian tidak sesuai dengan anggota kalian. Gak apa-apa. Ikut kelompok laki-laki aja biar. Kamu kelompok 1, kamu kelompok 2. Ya. Jadi nanti kita akan bergabung. Sekarang kalian menghadap dengan teman kelompok kalian. Ayo. Silakan balik badan. Silakan balik badan. Matikan HP kalian. Matikan HP kalian. Jangan aja pegang HP. Sekarang perhatikan lembar kerja peserta didik atau pendidik Bapak bagikan ke kalian. Diperhatikan. Di situ bisa dilihat ada tujuan pertama. Silakan dibaca. Nomor berapa? Sebelah sini. Oke, perhatikan ya. Silakan buka KBD, baca petunjuk kegiatan, baca permasalahan dan semat. Kedua, diskusikan permasalahan dengan kelompok kalian. Ketiga, cari informasi di buku teks atau sumber yang dipercaya lainnya. Yang keempat, tuliskan hasil diskusi pada KBD. Dan yang terakhir adalah presentasi. Bisa dimengerti? Jika baliknya dibalik ada soal-soal silakan dijawab
Silakan dijawab, Bapak beri waktu. Semuanya lepas HP kalian. Lepas HP kalian. Hadap ke depan. Hadap ke depan. Nah, hadap ke depan. Semua ada ke depan. Kita akan lihat Bapak dua melakukan presentasi. Ayo kan buka dong. Lebih baik kan buka ayo. Pakai surat yasin. Sudah selesai semuanya? Sudah? Baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya membacakan nama anggota yang pertama ada Ayu, Novian, Nurin, Asmira, Raditya, Amar, Syafiq, Arya, Nalen, dan Rafiq. Orientasi masalah perhatikan kasus berikut. Sebuah area perkawanan. Yang tiga bagiannya nomor satu. Oh, itu. Yang keras, jelas jangan menghadap ke saya, biar mereka mendengarkan. Komponen biotik apa saja yang terlibat dalam proses di atas? Kelompokan ke dalam produsen, konsumen, dan komposer. Jawaban, produsennya adalah pribadi, konsumen, apa orang kata dan gelar. Tiga, mengapa penurunan pendapatan dan gelar dapat menyebabkan properti apa orang meningkat? Jawaban, ada dan gelar menurun karena penggunaan pestisida yang berlebihan, sedangkan hama tidak terganggu dan makan tadi lebih banyak. Pendidikan dan pengumpulan data melakukan diskusi dan mencapai target berikut. Tugas profesi produsen organisme padi peran dalam aliran energi produsen konsumen. Satu, organisme peran dalam aliran energi konsumen. Dua, organisme peran dalam aliran energi konsumen. Tiga, organisme peran dalam aliran energi konsumen. Dekomposer, organisme pestisida peran dalam aliran energi mulai. Oke, analisis dan pembahasan masalah. Satu, jelaskan bagaimana aliran energi terhadap bawah. Jawab, matahari, panen air, pertumbuhan, padi berkembang, berkembang, bertanam, ular dan pestisida. Nomor dua, apa yang terjadi pada aliran energi jika salah satu tingkat topik hilang atau berkurang? Jawab, karena makanannya hilang atau populasi suatu organisme semakin meningkat drastis. Tiga, menurut kelompokmu solusi apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan aliran energi dalam ekosistem bawah? Jawab, mengurangi penggunaan pestisida. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Iya, satu anak atau perwakilan dulu. Saya nggak ada yang bertanya. Yuk, ada yang bertanya? Pasti Oke, Mas. apa itu pestisida? Pestisida. Izin dijawab. Ya. Kita pestisida itu adalah sebuah semacam kayak pengawet yang racun gitu. Ya, jawab. Jangan kamu salah. Wah, ada racun itu, ada racunnya juga. Kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang banyak pestisida, itu
dicapai karena telah mengakibatkan kekerasan. Was gitu, was. Ini bisa dilengkapi lagi ya. Kalau itu fungsinya tidak bentuk namanya kalau inseksida, Pak, inseksida, Bapak belum perhatikan ya itu. Kalau insektisida apa bunyinya? Membunuh? Jadi kali lagi? Cukup? Kita bentuk tangan kalau ini masuk. Biasa kami yang berharap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah yang perwakilan presentasi seperti yang juga kita lanjutkan presentasinya. Ini saya usahakan lebih jelas. Tadi kita mana? Pernah coba tunjukkan. Ya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai topik yang ada pada KPD karena tadi juga dari itu banyak yang bingung terkait energi, aliran energi, kemudian bingung juga rantai makanan itu apa dan urutannya apa. Di sini Bapak akan jelaskan lebih lengkap supaya kalian itu paham. Apakah bisa dipahami? Baik, semuanya tolong rapikan duduknya. Rapikan duduknya, biar kalian bisa fokus. Duduk yang rapi, pada ke depan. Duduk ke tempat semula. Bisa duduk ke tempat semula, Mas? Ayo. Siap? Siap? Kita SBI sebentar ya biar kalian melihat. Siapa yang mau di depan? Amal. Kita minta untuk semangat. Kita semangat, semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya, berdiri semuanya. 19. Berdiri. Berdiri. Akan berbulan. Nih, kita akan lakukan persembahan. Sudah tahu kan gimana? Sudah tahu, sudah tahu? Tepuk semangat. Tunjukkan ke yang lain. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Perhatikan dengan baik. Mohon perhatian, silakan ada bapak semuanya. Jangan yang main api. Bisa dilihat gambar di atas. Ada tulisan dengan jelas bahwa matahari adalah sumber utama energi. Ya. Tapi kenapa bisa disebutnya? Memangnya perannya apa bagi kita? Bagi kehidupan? Ada yang tahu? Perannya adalah membantu proses fotosintesis. Benar sekali. Tanpa matahari nggak ada yang namanya fotosintesis. Kenapa fotosintesis itu sangat penting?
Kenapa demikian? Kenapa demikian? Yuk, yang mau coba dilihat. Jadi fotosintesis itu membutuhkan sinar matahari dari yang namanya terus dan menghasilkan yang namanya coba cari yang menjawab jauh mas oksigen dan oksigen adalah hasilnya yang akan dikeluarkan dan digunakan kalau hidup untuk bernafas. Kemudian masuk yang namanya glukosa. Glukosa itu fungsinya adalah energi bagi tumbuhan. Jadi energi berpindah dari matahari berpindah ke tumbuhan. Itu namanya fotosintesis. Kemudian dari tanaman itu akan dimakan oleh hewan, manusia, dan itu jadi sumber energi. Energinya berbeda lagi. Nah seperti itulah kurang lebih aliran energi bekerja dari matahari, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Next adalah rantai makanan. Yang kalian bahas barusan. Di mana terdapat dua macam, yaitu adalah terus sekali. Karena itu tumbuh juga berwarna. Tidak produknya adalah produsen. Jadi ini adalah detritus serpihan kecil yang sudah mati. Jangan saja lihat bahwa produsen sendiri adalah apa? Jadi belakang tahu nggak? Produsen itu apa contohnya? Produsen padi. Yakin. Jadi produsen sendiri adalah contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan disebut dengan bersifat coba dicari yang berani. Ya, kenapa? Karena bisa memainkan makanan sendiri kalau proses. Kemudian ada konsumen yang 1, 2, 3, dan 4. Konsumen yang 1 ada konsumen yang makan produsen. Contohnya adalah kemudian konsumen kedua, 3, dan 4 adalah konsumen lainnya atau disebut dengan hewan karnivora. Apa itu karnivora? Satu orang coba. Sesuai semua. Hewan yang makan apa? Hewan lain. Semua segalanya. Hewan lain. Memakan hewan lain. Makan jadi hewan lain. Benar yang mana? Oke, jadi ini sudah apa tadi? Berarti yang berakhir adalah karnivora adalah hewan yang tentunya dengan masa hewan lain. Kemudian ada yang namanya unsur rantai makanan. Itu biasanya adalah hewan-hewan yang memiliki predator. Contohnya adalah elang. Ada lagi? Harimau, singa, buaya. Kemudian ada apa? Ada perbedaan konsumen. Kemudian ada apa lagi? Konsumen. Apa? Ya, atau konsumen. Fungsinya apa? Mengurai. Kalau hewan sudah mati nanti akan berurai, yaitu busuk. Contohnya apa sih? Contoh dari pengurai. Cacing ada sekolah nggak? Bisa juga ya. Latung. Yang sering kita temui. Ada pertanyaan tuh? Sudah jelas? Kita lanjut ke yang kedua adalah dari makanan. Kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi lihat di situ ada konsumen tingkat satunya bukan hanya serangga, herbivora seperti apa sih kebab itu? Belalang, bisa juga burung, tikus, atau kelinci. Jadi punya satu gelang. Nah, antara sesama konsumen tingkat satu
ya. Karena kan Ruby. Masa itu bicara. Absen 2. Saya gabungkan. Kita belajar, jadi ada aliran energi di dalam ada makanan, ada yang cari di mana nasi makanan itu dimulai dari produsen atau konsumen ini apa itu benar? Yang mulai dari produsen atau yang konsumen harus diuraikan. Sebetulnya proses nasi makanan yang di belakang paham? Paham? Bisa dijawab apa enggak? Sebutkan salah satu produsen. Tumbuhan rumput. Jawab ya. Ya. Oke. Tapi akhirnya ada yang namanya protes. Kalian kerjakan soal. Ini tadi udah maju Sebelumnya karena kita sudah timbulkan, saya ingin kalian memberikan perspektif kesan-kesan mungkin belajar ini kira-kira paham enggak? Apa aja yang belajar itu apa aja? Bapak tunjuk, kan barang tunjuk dari coba jelaskan. Sekarang buka kelasnya, kelas dibagikan linknya. Yang lain. Silakan dikirim ke grup kelas ya. Mau perhatian semuanya? Soalnya ada di Google Chrome. Nanti ya Bapak cek siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak. Nanti akan dinilai karena juga Bapak punya presensinya. Yang nilainya siapa? Dan yang nilai siapa nanti akan kelihatan. Itu nggak harus dikerjakan hari ini, nggak apa-apa. Mungkin nanti di rumah. Tapi besok kami akan Bapak cek dan harus sudah selesai semua. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Kita telah selesai belajar. Kita telah selesai belajar apa? Belajar apa? Dan besok akan bisa materi. Ada jawab nggak? Saya besok belajar apa? Gaul. Gaul, bio. Jangan dengar. Kalian siapa nama bio? Satrio. Pak Satrio. Hari ini kita cukup belajar aliran energi. Dan kalau bisa dicatat ya, karena itu akan jadi bahan ajar kalian. Karena waktunya sudah habis pulang, habis selesai kita akan pulang. Kita tadi kita berdoa lagi untuk belajar lagi. Terima kasih siapa? Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita terima kasih buat yang sudah datang. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.